Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Nyanyian dari Hati. Sahabat WB, umumnya seseorang bernyanyi jika hatinya sedang bersuka cita. Nyanyian adalah ungkapan dari apa yang ada di hatinya. Lagu sedih pun sulit dinyanyikan saat hati sedang dilanda kesedihan. Biasanya saat hati sedang bersedih, lagu sedih hanya enak untuk didengar tapi sulit dinyanyikan. Seolah hati ini memang lebih diciptakan untuk menikmati sesuatu yang indah daripada sesuatu yang sedih. Dua wanita dari masa hidup yang berbeda yang ditulis di Alkitab menggambarkan hal ini. Sahabat WB adalah Hana, istri Elkana, orang Efraim, yang menyanyikan nyanyian imannya sebagai ungkapan syukur. Bukan sekedar karena doanya dijawab, tetapi lebih karena kedaulatan dan bagaimana Tuhan memperhatikan jeritan hatinya. Puji-pujian itu tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sahabat WB, Alkitab mencatat hal yang menarik di bawah judul perikopnya. Lalu berdoalah Hana, katanya. King James Version mengatakan, "And Hannah prayed and said." Ini bukan sekedar nyanyian atau pujian, tapi ini menggambarkan isi hati Hana yang sejujur-jujurnya kepada Allah sebagai yang Maha Kudus, yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, dan yang Maha Adil. Sahabat WB, Hana mendedikasikan puji-pujian itu sebagai doa dan pernyataan imannya kepada Allah. Dalam menjalani hidup sehari-hari, sudahkah kita berdoa dengan sikap hati yang tulus menyembah Tuhan seperti yang Hana lakukan? Sahabat WB,
Wanita kedua yang juga tercatat adalah Maria, istri Yusuf, ibu Yesus. Wanita ini pun menaikkan puji-pujian kepada Allah seperti tertulis dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Sahabat WB, judul perikop yang dicatat di Alkitab adalah Nyanyian Pujian Maria. Dalam Lukas 1 ayat 46 disebutkan, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan." King James Version mencatat, "And Mary said, My soul doth magnify the Lord." Nah, sahabat WB, kedua wanita ini, yaitu Hana dan Maria, melewati proses yang sulit untuk dapat tetap bertekun dalam iman mereka melalui apa yang Tuhan percayakan. Hana doanya dijawab Tuhan setelah sekian lama. Kemudian dipercayakanlah Samuel lahir dari rahimnya. Maria tanpa ia sangka-sangka dikaruniai Tuhan kasih karunia untuk mengandung dan melahirkan Yesus Sang Mesias dari rahimnya. Sebagai wanita, tidak mudah bagi Hana maupun Maria menjalani hidup sambil bertekun dalam iman terhadap janji yang Tuhan berikan. Hana bernasar bahwa setelah Samuel disapih, ia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menolong Imam Eli di bait Allah dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Kekuatan iman Hana diteguhkan dengan nasarnya. Anak yang semula sangat diinginkannya dengan rela dan sukacita diserahkannya kepada Tuhan. Sungguh, sikap yang bertolak belakang dari keinginannya semula. Tetapi itulah iman yang bekerja dalam hati dan hidupnya. Iman yang menghasilkan kekuatan di batinnya, yang mengubah sikap hati Hana untuk tidak lagi memikirkan keinginannya, tetapi justru memikirkan bagaimana ia menyenangkan Tuhan lewat hidupnya. Termasuk melalui anak yang dilahirkannya. Sedangkan Maria bergumul dengan segala perasaan di hatinya sebagai wanita dan ibu. Bahagia saat melihat Yesus, Sang Putra lahir dengan sempurna walau dalam kondisi yang tidak mudah. Namun juga berduka dengan sangat saat Sang Putra disiksa dan meregang nyawa hingga mati di kayu salib. Kekuatan Maria ada di batinnya. Seperti Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Lukas 2 ayat 19 dan ayat 51. Sahabat WB, kekuatan batin yang dimiliki kedua wanita ini merupakan hasil dari kehidupan doa dan pengucapan syukur yang senantiasa hadir setiap kali keraguan itu datang di hati. Sahabat WB, setiap doa dan ucapan syukur yang lahir sejujurnya dari hati adalah puji-pujian yang sesungguhnya. Dari kedua wanita ini,
Hana dan Maria, kita belajar bagaimana memiliki ketahanan atau endurance, sehingga hati kita tetap menyanyikan pujian kepada Tuhan, terutama di saat-saat sulit dan ujian datang menerpa hidup kita. Ini bisa tercapai bukan karena kesanggupan manusia, namun semata-mata karena anugerah iman dan kasih karunia Allah. Iman dan kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita menjadi wanita yang dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dan menghasilkan karakter dalam hidup kita. Setiap pembelajaran kehidupan yang kita terima dari Tuhan akan menghasilkan pernyataan iman sebagai tanda kedewasaan pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Sahabat WB, berikut ini ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, saat ujian hidup dan kesulitan datang, respon apa yang biasanya pertama kali muncul dalam hatimu? Yang kedua, kapan biasanya hati Anda teringat untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan? Dan pertanyaan ketiga atau yang terakhir, apakah Anda biasanya dapat menemukan pembelajaran apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda melalui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi? Demikianlah sahabat WB Podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.